Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti janji Ali tadi, kita akan masuk ke dalam session tanya jawab. Dan alhamdulillahirrabbilalamin sudah ada rekan Ali, ada Said Bajuri. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aneh lihat ente pas cerita tentang kematian, khusyuk banget. Tiap hari ingat kematian, Ente bilang aja, ente itu pertanyaan buat diri ente, Li. Bukan buat aneh. Semua itu udah pasti bakalan mati. Benar. Ente kira-kira kapan, Li? Hah, kenapa? Kapan? Ya benar, insya Allah dengan kita mengingat kematian, semakin tinggi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Syukran, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jumpa kembali dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri, dan di saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial kami @cahayahati iNews, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Syekh Fikri Tarik, dan Ustadz Munawir Ngacir, dengan tema menyiapkan diri untuk hari akhir. Siap para guru-guru? Insya Allah ya. Salam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Masya Allah. Waalaikumsalam. Boleh duluan nggak episode kali ini nanya? Oh, langsung ada yang mau nanya, Iya. Biasanya saya belakangan mulu Bang Ali. Kali ini boleh ya duluan? Udah pengen, Nggak sabar pengen tahu. pengen banget ya. Iya. Tergantung Said yang punya acara. Tergantung saya, bukan dia. Ali Iya. segmen pertama Bang sampai Said, boleh saya nanya pertama kali ini? buat Mbak Tiara, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sama Kiai Haji Fikri Haikal. Apa orang yang mati suri juga mengalami alam akhirat, dan ia termasuk orang-orang pilihan untuk memperbaiki bekal di akhirat? Itu aja, Ustaz. Tafadhal, Kiai. Ya, hemat saya bahwa orang yang mengalami mati suri diperlihatkan, ada yang diperlihatkan fenomena akhirat. Orang semacam itu hemat saya adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Tentu logikanya, kalau dia sudah mengetahui alam akhirat akan ditimbang dan dihisap amal perbuatannya, setelah dia mengalami kesadaran, dia akan balik menjadi manusia yang lurus, memperbanyak amal ibadah, karena memang dia yakin dia akan pergi dan pulang ke sana. Nah, cuma masalahnya adalah taufik, mohon maaf, hidayah itu kan urusan hak prerogatif Allah. Semua agama mengatakan, agama samawi, ada akhirat sesudah dunia. Lagi-lagi bahwa untuk jadi orang yang beriman, hidayahnya itu hak prerogatif Allah. Kalau dia seorang muslim, mengalami apa yang disebut bahasa umumnya dengan mati suri, lalu mengalami kesadaran, dalam mati suri itu dia melihat alam akhirat, dia melihat penyiksaan, dia melihat balasan tentang kebaikan, maka begitu dia kembali ke alam sadar, dia tentu akan berbuat nilai-nilai kebaikan sesuai syariat agama Islam. Nah, permasalahannya kan adalah banyak orang yang ketika mengalami hal tersebut bukan dari akidah yang sama. Lagi-lagi soal tauhid, soal keyakinan, itu hak prerogatif Allah. Tapi saya ingin simpulkan bahwa jikalau seorang muslim mengalami apa yang disebut dengan bahasa umumnya mati suri, dia melihat fenomena akhirat yang saya yakin itu cuma sebagian kecil saja. Tapi poinnya dia lihat ada pembalasan, ada ganjaran. Perbuatan jahat diganjar dengan siksa, perbuatan baik diganjar dengan pahala. Begitu dikembalikan ke alam sadar, maka semangat untuk mengerjakan amal kebaikan tentu
akan semakin tinggi. Kalau sudah mengalami alam tersebut, balik ke alam sadar, hidup nggak ada perubahan, alangkah bodohnya. Padahal sudah jadi manusia yang hemat saya, manusia yang beruntung dia. Karena itu dijadikan rem. Tapi lagi-lagi soal hidayah, taufik itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari sosial media @nurul_azizah untuk Syekh. Apabila kita mengingat mati, tapi kita malah jadi takut berlebihan. Tafadhal Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Ya salam dulu ya, salam. Ya salam. Ya salam. Tiara, Masya ya salam. Allah. Ya, ya salam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijawabnya sama kisah aja dah. Dulu Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lanakrahul maut ya Rasulullah." Atau kama qalat. Sesungguhnya banyak di antara kita ini benci kematian, takut kematian. Sebenarnya Sayyidati Aisyah nggak takut mati. Kita jangan salah paham. Karena Sayyidati Aisyah itu wanita mulia radhiyallahu taala anha. Tapi beliau di sini mewakili atau berusaha mencerdaskan ada sebagian umat yang lagi pada takut mati gitu. Kalau Sayyidati Aisyahnya nggak takut mati radhiyallahu taala anha. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzak. Innal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatih. Falaysa syai'a habba ilaihi mimma amamah. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah." Kata Nabi SAW, jangan begitu. Maksudnya mati ini nggak usah nggak usah ditakutin, nggak usah dikhawatirkan. Sesungguhnya orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang kematiannya sudah waktunya mau datang, dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya Allah, ridhonya Allah, terus kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadanya, yang tidak ada sesuatu lagi yang paling dia cintai kecuali yang di depannya, yaitu kematian. Maka dia cinta berjumpa dengan Allah dan Allah cinta berjumpa dengannya. Begitu juga sebaliknya, yang nggak beriman akan diberikan kabar dia akan mendapatkan azab, hukuman dari Allah yang menyebabkan tidak ada sesuatu yang paling dia takuti kecuali yang di depannya. Dia benci berjumpa dengan Allah dan Allah benci berjumpa dengannya. Jadi intinya kita amal soleh, jadi kita ingat mati buat amal soleh. Semangat. Ya salam. Ya salam. Jadi kalau kematian itu nggak maju, nggak mundur, udah pasti. Begitu guru ya. Selanjutnya dari @ridwansyah_555 untuk Ustadz Munawir Ngacir. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang-orang yang telah menerima vonis sampai kapan ia bisa bertahan hidup karena suatu penyakit? Apakah itu menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya cakep bener ya. Kita jadi kayaknya tadi diomongin baru jangan takut mati ya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjawab di dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Qul, katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, farro yafirru, lari pada tuh kalau ditawarin mati. Jangankan saya, Bang Said aja kalau ditawarin mati lari nggak? Insya Allah enggak. Oh pasti bakalan mati. Oh kalau begitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin kita kabur dulu sebentar. Kalau sekarang mungkin saya duluan, nggak apa-apa ya. Duluan nganterin maksudnya. Iya. Ya Allah. Sesungguhnya kematian itu farro yafiru, lari. Walaupun umur sudah tua, muda semuanya bakal lari. Titik akhirnya fa innahu mulaqikum,
padahal kematian itu adalah pasti ketemu. Masya Allah, mudah-mudahan kalau kita sudah divonis, pertama yang dikerjakan adalah an-nadmu, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyaklah kita memohon kepada Allah dan juga kepada orang lain. Mungkin orang lain pemirsa yang akan dikabulkan doanya, mungkin yang ada di studio ini yang akan dikabulkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan selamat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Atas ilmu-ilmunya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali melakukan doa bersama dengan guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.